Pemirsa PAL TV, balik lagi di program kita Showtime Basketball. Biasanya Devi bakal nyajikan informasi seputar basket di kota Palembang sampai dunia selama 30 menit ke depan. Nah, penasaran sama informasinya seperti apa? Kita langsung masuk ke informasi yang pertama. Ajang perdana PBL 3x3 di tahun 2020 ini dipeloi 6 klub yang ada di kota Palembang. Kategori kompetisi U29 sama U30. Perhelatan bakal digelar 17 sampai 19 Januari di lapangan Canton Park dengan sistem setengah kompetisi. Musim perdana kompetisi PBL 3x3 di tahun 2020 ini bakal digelar di lapangan Canton Park tanggal 17 sampai 19 Januari 2020. Hal ini terkuak di jero technical meeting yang dilakukan oleh pengurus Palembang Basket League PBL bersama para peserta. Jero technical meeting Ketua PBL Darwin bersama pengurus Perbasi Kota Palembang jelas ke sistem permainan 3x3 dewek sama pembagian jadwal pertandingannya. Di mana pertandingan 3x3 bakal dilakukan dengan durasi waktu 10 menit dengan menerap ke aturan pertandingan 3x3 baik itu dari segi foul, terus metode pas bola mati sama hidup seperti apa. Lalu pertandingan digelar 3 hari berturut-turut. Game dimulai jam 7 dalu. Bakal main ke 5 game seharinya. Untuk juara bakal diselik dari poin yang diperoleh dengan bentuk sistem setengah kompetisi. Menurut Ketua PBL Darwin ungkap ke kompetisi PBL 3x3 2020 ini diharap kepacak bikin gairah basket di Palembang jadi lebih bagus lagi. Selain itu pacak juga muncul ke atlet basket 3x3 Palembang ke depannya. Ya, ini jadi yang pertama kali kan 3x3 resmi dari FIBA juga internasional, dari Perbasi Kota juga kerjasama diselenggarakan oleh PBL. Untuk yang pertama ini diikuti oleh 6 tim untuk kategori U29 dan 6 tim untuk kategori di atas 30 tahun. Bentuknya gugur apa kompetisi? Bentuk liga, ketemu semua. Kapan digelar? Mulai tanggal 17 Januari, jam 7 di Canton Park. Canton Park? Ya, Canton Park. Harapannya apa sih dengan adanya digelar 3x3 ini? Untuk menjalankan program dari Perbasi juga 3x3 untuk mencari bibit juga pembinaan supaya bisa menimbulkan pemain-pemain baru dari Palembang dan juga Sumsel untuk di kejuaraan-kejuaraan yang akan datang. Jero PBL 3x3 ini dewek dipeloi 6 klub terbaik di kota Palembang, yaitu untuk U29 klub Bima, BSB, SMBR, Oasis, Desain, sama Bangau. Sudah itu untuk kategori U30 dipeloi klub NMBA, Sinarmas, Bangau, NMBB, Bima, sama Desain. Seripet Briandi, PAL TV. Pemirsa, kita doa ke ajang perdana PBL 3x3 di kota Palembang ini besok sukses digelar pada tahun 2020 ini. Nah, langsung masuk informasi yang selanjutnya. Ajang reuni yang dilakukan oleh para legend tim Putri Palembang yang memperkuat Palembang di ajang PON. Dari reuni ini, para legend tim Putri Palembang berharap tim Putri Palembang pacak lebih bersuara lagi di tingkat nasional. Dan untuk pembina basket, Palembang pacak terus netas ke bibit basket yang putrinya. Para senior basket khususnya tim Putri Palembang merasa sedih karena perkembangan basket cewek di Palembang ini makin terpuruk. Penasaran hal ini, tim Showtime Basketball pun berkunjung ke tempat para senior cewek ini latihan basket. Pemirsa PAL TV, sekarang Devi lagi ada di lapangan Duta di Kemang Manis. Nah, di dalam ini lagi latihan cewek-cewek dari alumni PON Palembang zaman dulu. Cak mana keseruannya, pantengin terus Devi. You got one life, so live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the Pecah inilah suasana para tim senior setengah berkumpul sambil bernostalgia lagi main basket bareng-bareng. Keselik dari suasana latihan dewek, skill-skill dari para pemain legend cewek ini masih terasa. Meski sudah tidak berumur produktif lagi, baik dari visi bermain sampai ke akurasi tembakan. Menurut keterangan para pemain legend ini, kumpul reuni sebagai ajang silaturahmi sesama pemain-pemain Palembang dulunya.
Meski sibuk ngurusi rumah tangga sama kerja, rindu bermain basket masih tetap ngeraso sehingga dikumpul lagi buat latihan bersama. Pemirsa PAL TV, sekarang Devi lagi sama pemain dari alumni PON zaman dulu di Palembang ini. Nah, dengan siapa? Kalau nama saya, nama aku ya, Zakia. Kalau nama tenari basket namanya Jeki. Eka. Yowan. Saya Oma yang umur 55 tahun, generasi yang keberapa ya? Pertama ya, ke tahun 85. Iya, nama saya Kusuma. Oma. Kalau aku Popnas tahun 96. Kalau aku PON 2004-2008 masih main. Nah, kalau ini tujuan diaduknya ngumpul-ngumpul latihan bareng ini untuk apa? Kalau pertama ya kita ngumpul ini, pertama pasti silaturahmi. Kedua kita pengen jangan sia-sia ke hobi kita cedera ya. Jadi kita terus olahraga walaupun sudah tua 40-an 50-an kan kita tetap fit badannya. Terus kita juga pengennya memotivasi anak-anak generasi yang di bawah kita, khususnya SMP, SMA. Sekarang kan kurangnya motivasi anak-anak buat olahraga kan, biasa main gadget kan, main game online kan. Jadi kita memotivasi yang tua saja semangat, apalagi harusnya anak-anak kayak itu. Ngomong ke soal perkembangan pemain putri Palembang yang ini cenderung mengalami penurunan permainan sama prestasinya, dari rombongan para legend tim putri Palembang ini berharap dari pembinaan pacak lebih dioptimalkan lagi oleh pengurus basket di Palembang. Sudah itu ngasah skill pemain dewek ini masih juga belum maksimal, sehingga ke depan pacak jadi acuan pembinaan basket di Palembang untuk lebih dioptimalkan lagi. Ya betul. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri ini harapan buat basket di kota Palembang ini terutama untuk tim ceweknya ini apa? Kalau bisa, kalau pacak ya, kalau pacak yang SMA itu ada regenerasinya lebih bagus dari angkatan di zaman dari SD-nya. Ya. Kalau bisa dari SD udah dilatih, jadi untuk ke depannya udah siap ya betul. Nah, pemirsa PAL TV itu kita tadi sudah tanya-tanya sama perwakilan dari pemain PON zaman dulu nih, legend. Nah, pemirsa PAL TV tetap saksikan terus Showtime Basketball di PAL TV, memang punya kita. Semoga baik apa yang diharapkan oleh para pemain legend putri Palembang ini pacak didengar oleh pengurus basket di Palembang, sehingga nama basket Palembang pacak berkibar di tingkat nasional lagi. Pemirsa PAL TV itu juga kita tadi lihat keseruan dari pemain-pemain legend PON Palembang dari tim basket ceweknya. Nah, mereka sendiri berharap ini untuk tim basket cewek Palembang bisa lebih maju lagi dan ada angkat suara untuk PON selanjutnya. Pemirsa PAL TV tetap di Showtime Basketball. Tim Liputan PAL TV. Semoga banyak pembina basket Palembang ini bisa nemu ke bibit-bibit baru untuk tim basket cewek di Palembang. Nah, masuk informasi yang selanjutnya, lanjutan kompetisi NBA berlangsung seru, di mana tim San Antonio Spurs berhasil kandas ke perlawanan tim yang lagi on fire, yaitu Milwaukee Bucks, di skor 126-104. Selain itu, ada kabar buruk cedera pemain dan pemain yang dibuang ke oleh klubnya. Kita simak baik liputannya. San Antonio Spurs bertemu Milwaukee Bucks juru lanjutan laga NBA. Bertindak sebagai tuan rumah di AT dan T Center, San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Spurs tampil dominan sejak awal pertandingan. Dominasi Spurs terjadi lantaran akurasi tembakan mereka yang luar biasa. Akurasi istimewa tersebut berujung dengan kemenangan mutlak 126-104. Spurs total memasukkan 45 tembakan dari 88 percobaan, keseluruhan yang setara dengan 51%. Dari jumlah tersebut, ada 19
tembakan yang masuk merupakan tembakan 3 point dari 35 kali tembakan atau setidaknya 54%. Bucks hanya memasukkan 40% tembakan. Di nomor 3 point dewek, Bucks cukup kesulitan dengan masuk ke 15 kali tembakan dari 45 kali percobaan tembakan 3 point. Sedangkan untuk tembakan gratis, Spurs kalah dari Bucks 90%, berbanding 93% milik Bucks. DeMar DeRozan jadi top skor di game ini dengan 25 poin sama 7 rebound. Sudah itu Patty Mills yang memulai game dari bangku cadangan mencetak 21 poin. Dari total seluruh dia bermain selama 23 menit. LA Marcus Aldridge menambahkan poin 17 sama 4 rebound. Sementara Rudy Gay juga nyetak 17 poin sama 8 rebound. DeJounte Murray melengkapi daftar ini dengan poin 13, 9 rebound sama 4 assist selama main 26 menit. Giannis Antetokounmpo masih setia jadi top skor Bucks selama 34 menit main. Dia hampir membuku ke triple double dengan 24 poin, 12 rebound, 8 assist sama 3 steal. Sayang Giannis tidak cukup efektif untuk nemu ketembakannya, terbukti 10 kali masuk dari 22 kali percobaan. Tim Liputan Paul TV. Kita ucapkan selamat untuk tim San Antonio Spurs yang berhasil kandas ke perlawanan tim Milwaukee Bucks. Nah, pemirsa Paul TV jangan kemana-mana, tetap di Showtime Basketball.